Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab 2 Tawarikh, kita mencapai pasal 10 dan 11. Di pasal sebelumnya, pasal 9 kita tahu tentang Ratu Sheba yang mendengar tentang Raja Salomo dan pergi untuk mengujinya dengan pertanyaan sulit. Dia mengagumi hikmat Salomo, tempat duduk para pejabatnya dan kehadiran para hambanya. Kita tahu bahwa ini adalah gambaran kecil tentang berkumpulnya orang-orang percaya di sekeliling Tuhan. Berapa banyak kebijaksanaan yang berlaku di perkumpulan ini mengelilingi Tuhan dan berapa banyak otoritasnya dinyatakan dalam pertemuan untuk nama Tuhan. Dan semua pertanyaan terjawab. Hari ini kita akan mulai mempelajari bagian baru yang ada di pasal 10 dan 11 tentang pembagian kerajaan. Jadi siapakah tokoh kunci? Dan peristiwa apa saja yang menyebabkan perpecahan tersebut? Kita akan menjawab pertanyaan ini dengan tamu kami di studio, Insinyur Esam Khalil. Selamat datang Insinyur Esam. Terima kasih. Selamat datang. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Esam, sebelum mempelajari pasal 10 dan 11 dan mengetahui lebih detail, apa yang dilambangkan pasal 10 dalam pembagian kitab 2 Tawarikh? Pasal 10 adalah awal dari bagian kedua dan terakhir dari kitab ini. Bagian pertama, seperti yang kita bahas, 9 pasal pertama yang kita pelajari difokuskan pada Salomo dan pembangunan bait suci. Bagian kedua mulai dari pasal 10 sampai akhir kitab sayangnya tentang pembagian kerajaan dan kehancuran besar-besaran. Dari umat Allah, bangsa Israel masuk ke pembuangan, namun ceritanya tidak berakhir dengan pembuangan tetapi dengan kembalinya orang-orang dari pembuangan dan dengan semangat dari Tuhan atas kesetiaan mereka yang tetap. Pasal 10 menyebutkan Rehabeam pada awalnya, putra Salomo. Kita tahu bahwa Salomo memiliki 1.000 istri. Namun hanya disebutkan satu anak laki-laki di sini, yaitu Rehabeam. Saya kira Salomo orang paling bijaksana di sepanjang sejarah. Seharusnya memiliki anak yang bijaksana seperti dia. Sebagaimana ayah, demikian anaknya. Tapi bagaimana kita bisa menggambarkan Rehabeam menurut firman Tuhan? Mohon ceritakan kepada kami tentang karakternya. Dia memiliki kekayaan dan otoritas yang begitu besar, namun dia mengorbankan semuanya karena kesombongannya. Paling tidak yang bisa dikatakan tentang dia adalah bahwa dia bodoh, dia tidak memperoleh kebijaksanaan ayahnya. Sedikit pun tidak. Ia malahan sebaliknya, ini menunjukkan bahwa iman dan kebijaksanaan tidak dapat diwariskan. Ini adalah sikap pribadi dan permintaan pribadi dari Tuhan. Salomo memutuskan untuk meminta hikmat. Alkitab tidak menyebutkan bahwa Salomo mewarisi hikmatnya dari Daud meskipun Daud penuh hormat. Salomo minta Tuhan untuk memberinya hikmat. Keyakinan dan kebijaksanaan tidak diwariskan. Rehabeam sayangnya karena kesombongannya kehilangan sekitar 83% dari kerajaannya. Saya ingin menambahkan ciri-ciri dari Rehabeam dari kata-kata Salomo sendiri di pengkhotbah. Tampaknya Salomo meramalkan apa yang akan terjadi dan ayat itu berlaku sepenuhnya untuknya. Kita baca di pasal 2 ayat 21 pengkhotbah. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang-orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Inilah yang sebenarnya terjadi. Dengan Salomo dan Rehabeam, jadi semua kekayaan dan otoritas yang dibangun Salomo dan supaya dengan hikmat dan pengetahuan diserahkan ke tangan seorang yang tidak bekerja keras, jadi dia menyanyiakannya. Jadi apa yang ditinggalkan Salomo disia-siakan oleh Rehabeam? Dengan mudah. Saya akan membaca beberapa ayat dari pasal 10. Dimulai dari ayat 1. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem sebab seluruh Israel datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, ia ada di Mesir sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir.
Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami supaya kami menjadi hambamu." Tetapi ia menjawab mereka, "Datanglah kembali kepadaku lusa." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu?" Untuk menjawab rakyat itu, mereka berkata kepadanya, "Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu'?" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini, berilah keringanan kepada kami.' Beginilah harus kau katakan kepada mereka, 'Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam. Seperti yang dikatakan raja, "Kembalilah kepadaku lusa." Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, "Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Keadaan yang menyertai cerita ini menunjukkan bahwa tindakan Rehabeam itu bodoh. Karakter lain, Yerobeam bin Nebat, muncul. Jadi kami ingin tahu sejarah orang ini dan alasan dia melarikan diri dari Salomo. Apakah peran yang dia mainkan dalam memecah kerajaan? Yerobeam sederhananya bekerja untuk Salomo dalam beberapa kasus. Dia memberontak melawan Salomo dan terakhir takut padanya. Dan karena menindasnya, maka ia memutuskan untuk melarikan diri. Kisah ini menunjukkan bahwa jika kita bermusuh dengan seorang, pasti dia suatu saat akan kembali terluka. Baik diri kita sendiri atau kerabat kita. Yerobeam yang adalah orang yang cerdas sadar Salomo yang perkasa itu sudah tidak ada lagi. Jadi dia memutuskan untuk kembali memanfaatkan kesempatan ini. Dia menetapkan beberapa persyaratan dengan orang-orang. Bahkan jika permintaan rakyat tampak adil, mungkin motif di luar itu tidak terlalu bagus. Permintaan mereka cukup adil karena mereka memintanya untuk meringankan kuk yang merupakan pajak yang harus mereka Tampaknya bayar. Salomo telah memaksa rakyat membayar pajak untuk memperbaiki hal-hal Kemewahan di yang Salomo kerajaan. lakukan sudah lebih dari cukup. Apalagi akan diminta orang-orang, perak dan emas sama lazimnya dengan batu-batuan di jalan. Mereka tidak membutuhkan apa-apa lagi. Permintaan mereka wajar. Rehabeam melakukannya dengan sangat baik ketika dia berkonsultasi dengan orang lain. Sejauh ini bagus, tetapi Sejauh ini bagus. sisa ceritanya buruk. Karena dia meninggalkan nasihat yang baik karena dia memiliki sesuatu yang lain di dalam hatinya. Nasihat yang diberikan oleh orang tua yang berdiri di hadapan Salomo. Bukan dari orang tua biasa, bukan masalah usia. Mereka penuh hikmat, mereka memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang kehidupan dan mereka mengetahui firman Tuhan. Karena mereka dulu berada di hadapan Salomo, suatu kali Ratu Sheba menghargai mereka. Yang mendengarkan hikmat Salomo, jadi mereka hanya menyarankan untuk meringankan beban rakyat dan mereka akan mencintai dan mematuhinya selama hidup mereka. Nasihat bijak 100%. Alkitab berkata jawaban yang lemah lembut, meredakan kegeraman. Jika engkau melakukannya, engkau akan memenangkan hati bangsamu secara khusus. Jika mereka merasa bahwa engkau peduli pada mereka, tapi karena dia sombong, dia tidak menyukai jawabannya dan Alkitab tidak mengatakannya bahwa dia mengambil nasihat lain untuk membanding-bandingkan. Tapi ia mengabaikannya. Dia tak berani sejak awal untuk menerapkannya. Dia tidak memilih antara keduanya. Maka ia berkonsultasi dengan orang muda yang tumbuh besar bersamanya. Mereka tidak serius. Mereka tidak punya pengalaman. Jadi mereka memupuk ego dan harga dirinya. Rehabeam berkata kepada orang-orangnya bahwa jadi kelingkingnya lebih besar dari paha ayahnya. Dalam beberapa terjemahan, dia ingin mengatakan hal terkecil yang saya miliki sama dengan hal terbesar yang dimiliki ayahku. Dia mendisiplinkan Anda dengan cambuk. Saya akan mendisiplinkan Anda dengan
cambuk jenis lain yang disebut dengan kalajengking. Jadi dia menggunakan kata-kata yang sangat kasar dan kuat. Namun Alkitab menyoroti poin yang sangat penting di sini, yaitu bahwa hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya kepada Yerobeam bin Nebat. Saya ingin tahu lebih banyak tentang Yerobeam. Tapi kita rehat dulu, ketika kita kembali kita akan membahas lebih detail karakter jahat Yerobeam dan peran yang dimainkannya dalam pembagian kerajaan. Kita akan segera melanjutkan studi kita. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Saudara Esam, saya bertanya kepada Anda sebelum rehat tentang Yerobeam. Mohon beritahu kami tentang dia. Kita menemukan kisah Yerobeam dalam 1 Raja-Raja 11. Dia adalah seorang Efraim dari Zereda, seorang hamba Salomo. Dia mengangkat tangannya melawan raja yang berarti ia memberontak dan ia memberitahu kita alasannya. Sederhananya Salomo sedang membangun Milo. Ia melihat bahwa Yerobeam sangat cakap dan rajin, jadi dia memberinya tanggung jawab atas semua pekerja di rumah Yusuf, orang-orang yang bekerja di rumah Yusuf. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silon menemukannya di jalan. Kemudian Ahia merobek pakaian menjadi 12 potong dan berkata, ambil 10 keping untuk dirimu sendiri dan tinggalkan 2 keping. Ahia menjelaskan bahwa ini adalah penghakiman Allah terhadap Salomo karena ia berpaling dari Tuhan. Kerajaannya akan dibagi menjadi 10 suku di satu sisi dan 2 suku di sisi lain. Ahia meyakinkan dia bahwa ini akan digenapi terhadap dirinya dan itu akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu bukannya menantikan Tuhan, dia ingin mencapainya sendiri. Akhirnya dia memimpin pemberontakan ini dengar Salomo. Yerobeam memutuskan untuk melarikan diri untuk bertahan hidup. Ketika Rehabeam menjadi raja, Yerobeam memutuskan untuk kembali mewujudkan mimpinya dengan caranya sendiri. Ini sebenarnya tragis. Berpikir untuk mencapai hal yang Tuhan ingin lakukan dengan cara kita sendiri dan muncul di dalam hatinya. Tetapi benih pemberontakan sudah ada di hatinya. Itu ada dalam hatinya. Benar. Saudara Esam pasti hadirin memiliki pertanyaan. Silakan pertanyaannya. Pasal 10 ayat 16 mengatakan, dan ketika seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan mereka, orang-orang menjawab raja, bagian apakah yang kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya. Jadi apa arti kata-kata yang diucapkan oleh bangsa kepada Raja Rehabeam ini? Apakah hasilnya? Bagaimana kita bisa menafsirkan kata-kata yang diucapkan oleh bangsa ini? Mereka hanya bertanya kepadanya, apa hubungan kami dengan Daud? Anda anak Daud? Daud berasal dari suku Yehuda. Tapi ada 11 suku lainnya, jadi hubungan apa yang membuat kita bertahan di bawah kekuasaan keluarga Daud? Lakukan apapun yang Anda inginkan, wahai putra Daud dan cucunya. Anda pergi dengan cara Anda sendiri dan kami pergi dengan cara kami. Telah ada sejak dulu sekutu antara suku Yehuda dan suku Benyamin. Jadi 2 suku ini tetap bersama. 10 suku lainnya berkumpul dan memberontak melawan Rehabeam. Mereka pergi untuk mengatur kerajaan baru bagi diri mereka sendiri. Itulah yang sebenarnya terjadi. Itulah yang sebenarnya terjadi. Rehabeam berusaha menghadapi masalah itu, tetapi dia tidak pintar. Dia mengirim pemungut pajaknya untuk mendapatkan pajak dari orang-orang sehingga mereka melempari dia dengan batu, mengumumkan bahwa pemberontakan mereka resmi dan sejak hari itu mereka termasuk dalam kerajaan Seolah yang berbeda. mereka tidak akan membayar tagihan listrik atau air atau lainnya. Itu adalah pembangkangan sipil. Pasal 11 memberitahu kita tentang upaya Rehabeam untuk menyebarkan otoritasnya yang sangat sulit. Jadi saya ingin Anda mengomentari kejadian ini. Ayat 1 mengatakan, ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, 180.000 teruna, yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya, abdi Allah, demikian. Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, Raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin, beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi.
Maka mereka meninggalkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Mohon jelaskan kejadian ini dan pesan Tuhan. Sederhananya dia akan memulai perang saudara. Dia ingin memerintah 12 suku atau menghancurkan siapapun yang memberontak. Banyak orang bahkan mereka yang tergabung dalam komunitas Kristiani memiliki sikap yang sama. Mereka ingin dihargai tinggi dan memimpin, kalau tidak mereka akan merusak segalanya. Jadi Rehabeam memutuskan untuk berperang melawan suku-suku lain. Bagaimana 2 suku melawan 10? Dan mereka adalah umat Tuhan. Jadi Tuhan mengirimkan pesan kepadanya untuk mencegahnya. Memberitahunya bahwa Tuhan sendiri yang telah merancangkan kejadian ini. Sebenarnya Rehabeam berperilaku baik dalam kejadian itu. Pada beberapa kesempatan dia bertindak dengan cara yang baik. Mungkin dia tidak bermaksud demikian, tapi terkadang dia bertindak dengan baik. Di sini Rehabeam mentaati Tuhan pada waktu itu dan berubah pikiran tentang perang saudara yang akan dia lakukan. Mulai dari ayat 5, ada beberapa prosedur yang dilakukan Rehabeam. Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Ayat 13 dan 14 mengatakan para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah pengembalaan dan milik mereka. Lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan. Orang-orang Lewi dahulu tinggal di antara suku-suku Israel. Namun di sini mereka semua kembali ke kerajaan Yehuda. Para imam berdiri di depan Rehabeam meskipun seolah-olah dia melawan Tuhan. Dia adalah alasan dibalik perpecahan kerajaan. Mengapa para imam kembali menetapi kerajaan Yehuda? Sederhananya, orang Lewi tidak memiliki sebidang tanah pun. Apa yang mereka miliki adalah milik Tuhan, namun mereka memiliki tanah dan kepemilikan bersama. Tempat di mana mereka akan menggembalakan domba-domba mereka. Jadi mereka meninggalkan tempat-tempat ini dan mengorbankan semua yang mereka miliki hanya karena Rehabeam dari Yerusalem memiliki bait suci. Tempat di mana Tuhan dengan senang hati mencantumkan namanya. Mereka tidak bisa hidup atau melayani jauh dari bait suci. Selain itu, di kerajaan lain yang didirikan oleh Yerobeam, kerajaan Israel kita akan baca nanti di kitab Raja-Raja, bahwa Yerobeam yang memerintah atas 10 suku berpikir bahwa jika orang-orang itu beribadah di Yerusalem, dia takut mereka mungkin ingin kembali ke kerajaan sebelumnya. Dia takut akan pemberontakan Jadi mereka. dia membuat sistem pemujaan di sini, membuat 2 anak lembu, satu di utara dan satu lagi di selatan. Dia memberitahu mereka bahwa ini adalah dewa-dewa mereka dan memerintahkan untuk menyembah Itu mereka. kesalahan yang sama yang dibuat Harun. Adapun orang Lewi, mereka selalu mengikuti Tuhan. Ketika Musa berkata, "Siapa yang di pihak Tuhan datang kepadaku?" Suku Lewi lah yang bergabung dengannya. Mereka tidak bisa mentolerir kejahatan. Mereka tidak dapat berpisah dari Tuhan. Inilah seseorang percaya sejati yang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Tuhan adalah bagiannya. Jadi dia tidak bisa mentolerir kejahatan atau hidup jauh dari Tuhan. Bahkan jika mayoritas mengikuti apa yang jahat. Bahkan jika Orang mayoritas Lewi mengikuti apa meninggalkan yang jahat. mayoritas 10 suku dan bergabung dengan minoritas. Mereka meninggalkan mayoritas, kemewahan, saya melepaskan apapun yang berhubungan dengan Kita kejahatan. harus berada di pihak Tuhan. Saya harus berada di pihak Tuhan. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Saya punya pertanyaan, kami ingin tahu apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Rehabeam. Yang pasti kita bisa didorong atau diperingatkan oleh pelajaran dari karakter ini. Mungkin jika bukan dorongan, bagaimana kita bisa diperingatkan melalui karakternya? Ada satu tema yang mendorong kita di sini, yaitu fakta bahwa begitu Anda tunduk pada Tuhan, situasi kehidupan akan membaik bahkan jika kenyataan begitu buruk. Tapi sebenarnya ada banyak peringatan. Pertama, jangan bergantung pada ayah atau kakek Anda dalam masalah iman atau hubungan dengan Tuhan atau masalah hikmat karena ini tidak menguntungkan Anda sama sekali. Kedua, hikmat lebih berharga dan penting daripada kekayaan atau apapun di dunia ini. Untuk menangani hal-hal dengan bijak hanya dapat dinyatakan oleh Tuhan. Hikmat ilahi turun dari atas. Ketiga, ketika Anda berkonsultasi dengan seseorang, Anda harus berhati-hati kepada siapa Anda bertanya. Keempat, kenali hatimu. Anda masih dapat menerima saran terbaik. Namun, karena sikap hati Anda yang tidak lurus, Anda mungkin salah jalan. Bahwa hati Anda menyarankan untuk Anda. Poin kelima dan terakhir adalah bahwa setiap kali Anda membayar harga kesalahan, seperti yang diajarkan Alkitab, apapun yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Setiap kali Anda menemukan diri Anda dalam situasi seperti itu, rendahkan diri Anda di hadapan Tuhan dan jangan keras kepala. Jangan mau menghancurkan segalanya hanya untuk menghindari rasa malu.
tidak akan bisa dihindari dengan cara ini. Rendahkan dirimu dan Tuhan akan mengangkatmu pada waktunya. Karena Rehabeam adalah penyebab perpecahan kerajaan yang dahulu bersatu di bawah pemerintahan Salomo, menjadi dua kerajaan, salah satu dari 10 suku, bernama Kerajaan Utara dan diperintah oleh Yerobeam bin Nebat, dan salah satu dari 2 suku, bernama Kerajaan Selatan di bawah pemerintahan Rehabeam. Hampir seluruh 2 Tawari menceritakan sejarah Kerajaan Selatan dengan keberadaan 2 suku ini. Saya ingin Anda menceritakan tentang beberapa raja yang memerintah kerajaan itu, raja-raja jujur yang ikut serta dalam pemulihan kerajaan itu. Oke, semua raja kerajaan utara yaitu Israel adalah orang jahat. Kerajaan bernama Israel yang berarti pangeran Allah mengingatkan kita pada anekdot bahwa di sekolah yang namanya sukses tidak ada keberhasilan. Tidak ada keberhasilan. Adapun kerajaan selatan segalanya lebih baik meskipun tidak dalam kondisi terbaiknya. Kami ingatkan pemirsa ada 2 raja terkenal di kerajaan utara. Tentu saja Yerobeam di sini jahat dan juga Raja Ahab Ahab yang yang jahat. Yerobeam selalu digambarkan sebagai orang yang berdosa dan membuat Israel berdosa seolah-olah itu adalah gelarnya, dan Ahab dikenal karena kesalahan besarnya yang kita pelajari dalam kitab Mari fokus pada Raja-Raja. berkat di kerajaan selatan. Mari fokus pada berkat. 20 raja yang memerintah kerajaan selatan. Hanya 8 dari mereka yang dikatakan baik. 2 komentar utama dikatakan tentang raja-raja. Mereka entah telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ada 8 raja atau yang melakukan kejahatan di matanya. Ada 20. 8 raja telah melakukan apa yang benar di mata Allah. Ada 8 raja yang telah melakukan apa yang benar di mata Allah. Siapa ini? Bangsa telah menjauh dari Tuhan, tapi raja-raja ini membawa mereka kembali kepada Tuhan. Raja-raja itu adalah Asa, Yosafat, Yosia, Yoas, Hizkia? dan Hizkia. Ketika kita empati tentang raja-raja ini, kita akan tahu bagaimana mereka menjadi berkat bagi bangsa. Mereka memimpin orang-orang kembali ke hubungan mereka dengan Tuhan, ke sukacita Tuhan, dan untuk melayani Tuhan dengan cara yang luar biasa. Terima kasih Saudara Esam, semoga Tuhan memberkatimu. Kita akan simpulkan episode ini dengan para hadirin sekalian. Hari ini kita berbicara tentang Yerobeam bin Nebat. Apa yang kita pelajari tentangnya dan juga perannya dalam pembagian kerajaan. Dia adalah pria perkasa yang dipercayakan Salomo untuk kerja paksa di rumah Yusuf. Tuhan mengirimnya pesan dengan Ahia bahwa dia akan menjadi raja atas 10 suku. Jadi dia memberontak melawan Salomo. Akibatnya Salomo mencoba melacaknya, tetapi dia melarikan diri ke Mesir. Lalu saat mengetahui bahwa Salomo meninggal, Yerobeam kembali ke Yerusalem, mencoba untuk mendapatkan kerajaan lagi. Maka ditemani oleh orang-orang, dia meminta apa yang tampaknya sangat adil, tetapi yang sebenarnya merupakan sarana untuk memperoleh kekuasaan raja atas 10 suku dari Rehabeam. Ayat 16 mengatakan setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel." Apa yang dimaksudkan bangsa itu di sini? Mereka berkata kepada raja bahwa mereka tidak wajib terikat padanya atau tunduk padanya lagi. Mereka mengacu pada fakta bahwa dia adalah anak Daud dari suku Yehuda sehingga dia bisa tetap bersekutu dengan sukunya. Oleh karena itu pembagian dimulai. Ya, pembagian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pembahasan akan kita lanjutkan di episode selanjutnya. Terima kasih Saudara Esam, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, melalui episode hari ini kita mempelajari Rehabeam. Itu bodoh, padahal dia adalah anak Salomo yang bijaksana. Dia tidak mewarisi hikmat atau kesalehan Salomo. Dia menyia-nyiakan semua yang ditinggalkan Salomo, baik itu kekayaan ataupun kemuliaan. Dia bahkan kehilangan 10 suku dari 12 suku Israel. Seperti yang kita pelajari hari ini bahwa iman tidak diwariskan. Banyak orang tua yang begitu saleh, tetapi anak-anak mereka tidak sama sekali. Mereka malah menyia-nyiakan semua yang orang tua mereka tinggalkan dalam kemuliaan dan juga dalam kekayaan. Serta iman dan hikmat yang diberikan Tuhan. Jika Anda membutuhkan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Jika ingin masuk surga, jangan bergantung pada iman ayah atau kakek Anda atau iman keluarga Anda. Tetapi pertimbangkanlah karya Kristus secara pribadi untuk Anda sendiri. Datang kepada Tuhan dan bersembunyi dalam karyanya di kayu salib. Minta Dia jadi bagianmu secara pribadi. Jangan bergantung pada iman ayahmu, kakekmu, ataupun keluargamu. Tetapi terimalah secara pribadi apa yang telah Dia lakukan untuk Anda di kayu salib. Tuhan, kasihanilah aku, saya orang berdosa. Iman dan hikmat dapat menjadi milik Anda jika Anda meminta dan percaya
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan hari ini adalah, apa yang Anda ketahui tentang Rehabeam anak Salomo? Apa alasan kegagalannya dalam perpecahan kerajaan? Sekali lagi, apa yang kamu ketahui tentang Rehabeam anak Salomo? Dan apa alasan kegagalannya dan perpecahan kerajaan? Kita akan bertemu kembali di episode yang selanjutnya. Tuhan menyertai. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج يسوع دمك يطهرني، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج يسوع دمك يطهرني، وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني، وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب برقني واشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارويني، أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني واشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارويني، لمسة من هد بثوبك بتشفيني، كلمة من فم جلالك بتحييني، لمسة من هد بثوبك بتشفيني، كلمة من فم جلالك بتحييني، وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني، وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني، أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني واشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارويني، أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني واشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارويني. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang, tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka, terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.